Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1 dan bab 2, yaitu pengukuran dan gerak lurus, itu oleh saya sendiri, Ferry Koshandra. Di bab 1 ini, besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran, yaitu besar dan satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan Internasional atau SI merupakan satuan hasil konferensi para ilmuwan di Paris yang membahas tentang berat dan ukuran. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Contoh besaran pokok misal panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Misal contoh besaran turunan adalah percepatan, kecepatan, usaha, daya, dan lain-lain. Dimensi. Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Misal, besaran pokok panjang, satuannya meter, lambang satuannya adalah M, sedangkan dimensinya adalah L, L huruf besar. Kemudian massa, satuan kilogram, lambang satuannya adalah kg, kemudian dimensinya adalah M besar, dan seterusnya. Kemudian alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, sentimeter, dan lain-lain. Alat yang digunakan seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer skop. Kemudian alat ukur massa. Ini digunakan untuk mengukur massa. Contohnya adalah timbangan, neraca lengan, dan lain-lain. Kemudian alat ukur waktu. Ini biasa digunakan untuk mengukur waktu. Contoh alatnya adalah stopwatch dan juga jam. Nah, di bawah ini ada yang namanya tangga. Ada tangga kilometer, kemudian ada tangga kilogram. Ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu kalau misalnya ke bawah, maka dia dikali 10. Misal, 1 kilometer berapa hektometer? Maka 1 dikali 10. Maka 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Begitupun dengan kilogram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kalau dia ke atas, maka dibagi 10. Contoh, 10 hektogram berapa kilogram? Maka 10 dibagi 10 sama dengan 1 kilogram. Jadi, 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. Ini dengan tangga waktu. Kiloskon, hektoskon, sampai ke miliskon. Kemudian yang sering kita lihat adalah 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit itu adalah 60 detik. 1 jam adalah 3.600 detik. Jadi kalau kita 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dikalikan dengan 60 menit. Jadi 1 jam itu 1 dikali dengan 60 menit.
Bab kedua, gerak lurus. Jarak dan perpindahan. Jarak diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skalar. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Kecepatan dan kelajuan. Kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu dan merupakan besaran skalar yang nilainya selalu positif, sehingga tidak memperdulikan arah. Kelajuan diukur dengan menggunakan speedometer. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor, sehingga memiliki arah, dan kecepatan diukur dengan menggunakan velocitometer. Kelajuan rata-rata itu sama dengan jarak total dibagi dengan waktu tempuh. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi benda dibagi waktu tempuh. Secara matematis, untuk kecepatan rata-ratanya adalah V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Jadi segitiga itu dibaca dengan delta atau selisih X atau selisih T. T adalah waktu. Maka V rata-rata sama dengan X kedua dikurang X1 dibagi T2 dikurang T1. Contoh soal. Seorang pelari berlari 6 km ke utara, kemudian 8 km ke timur. Catatan waktu pelari tersebut adalah 2 jam. A. Berapakah jarak dan perpindahannya? B. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya? Penyelesaian. A. Delta X. Itu sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 8 kali 8 64 tambah 6 kali 6 36 diakarkan maka sama dengan 10 km. Ini adalah untuk perpindahan. Kemudian delta X 8 tambah 6 ini sama dengan 14 km. Ini untuk jarak. B. Kecepatan. Maka V sama dengan delta X per delta T sama dengan 10 km per 2 jam. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5 km per jam. Kelajuan. V sama dengan delta X per delta T 14 km, 14 dari jarak ya. Kemudian 2 jam. Maka 14 dibagi 2 sama dengan 7 km per jam. Tiap benda yang mengalami perubahan kecepatan, baik besarnya saja atau arahnya saja, atau kedua-duanya, akan mengalami percepatan. Secara matematika, dapat ditulis sebagai berikut. Percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan. Atau A rata-rata sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Itu sama dengan delta V per delta T. Contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan rata-rata yang dimiliki oleh mobil tersebut? Pembahasan. Diketahui, V1 atau kecepatan awalnya sama dengan 2 meter per sekon. V2 atau kecepatan yang kedua sama dengan 4 meter per sekon. T1 waktu yang pertama ini adalah 0 sekon.
karena mobil pada posisi awalnya adalah diam. Kemudian yang T2, waktu yang kedua adalah 10 sekon. Ini waktu mobil setelah bergerak. Ditanya, berapa A-nya atau berapakah percepatannya? Jawab, A delta V per delta T. Maka V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Sama dengan 4 dikurang 2 dibagi 10 dikurang 0. Maka sama dengan 2 per 10. Sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Di buku lain, GLB sering didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Hal ini diperbolehkan karena kecepatan tetap memiliki arti besar maupun arahnya tetap. Sehingga kata kecepatan boleh diganti dengan kata kelajuan. Contoh GLB yang mudah kita temui adalah gerak kereta yang sedang melaju pada lintasan yang lurus dan datar. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ialah gerak yang lintasannya merupakan garis lurus dan dengan kecepatan yang berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan juga diartikan sebagai gerak lurus suatu objek, di mana kecepatannya berubah terhadap waktu, karena adanya percepatan yang konstan atau tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, tetapi kuadratik. Seperti di samping ini adalah rumus untuk GLBB. VT sama dengan V0 tambah A dikali T. Kemudian S ini juga kadang disimbolkan dengan X. Sama ya. S dan X itu sama. S atau X sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Dengan ketentuan V0 kecepatan awal satuan meter per sekon, VT kecepatan akhir meter per sekon, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan S atau X adalah jarak yang ditempuh satuannya meter. Contoh soal. Tonton Suprapto, atlet balap sepeda Jawa Barat, dapat mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal 10 km per jam pada suatu perlombaan. Atlet tersebut dapat mencapai garis finish dalam waktu 2 jam dengan percepatan 20 km per jam. Tentukanlah panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut. Jawab. Diketahui V0 atau kecepatan awal sama dengan 10 km per jam. A atau percepatan sama dengan 20 km per jam kuadrat dan T sama dengan 2 jam. Perlombaan dimulai dari posisi awal atau start sehingga X0 atau jarak awal sama dengan 0 dengan menggunakan persamaan yang tadi ya. Diperoleh X sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Maka masukkan yang tadi ya, X atau S. Untuk V0 10 km per jam. Kemudian kali T 2 jam. Tambah setengah kali 20 km per jam. Tambah 2 jam kuadrat. Maka 20 km tambah 40 km sama dengan 60 km. Jadi, jarak yang ditempuh atlet selama perlombaan adalah 60 km. Kemudian, soal untuk pas. 1. Apa yang dimaksud besaran pokok dan besaran turunan? Berikan masing-masing 5 contoh. Kemudian 2. Lihat pada tabel dimensi, kemudian apa dimensi dari besaran berikut ini? A. Percepatan,
V kecepatan. 3. Gunakan tangga meter dan massa untuk mengkonversi besaran berikut. 350 hektometer berapakah atau sama dengan sentimeter? Dan 400 gram sama dengan desigram. 4. Konversikan besaran berikut. 2,5 jam sama dengan berapa menit? 150 menit berapa detik? 5. Apa yang dimaksud dengan jarak perpindahan GLB dan GLBB? 6. Seorang pelari berlari 400 meter ke utara, kemudian 300 meter ke timur. Catatan waktu pelari tersebut adalah 50 detik. A. Berapakah jarak dan perpindahannya? B. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya? 7. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Setelah melaju 16 sekon, kecepatan mobil tersebut menjadi 13 meter per sekon. Berapakah percepatan rata-rata yang dimiliki mobil tersebut? Terakhir, seorang atlet balap sepeda dapat mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal 10 km per jam pada suatu perlombaan. Atlet tersebut dapat mencapai garis finish dalam waktu 2 jam dengan percepatan 20 km per jam kuadrat. Tentukanlah panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut. Oke, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.